feel it rising up, then I push it down, saying you're in love. I could go without, let me get away. It's over now, it's over now. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Cak. Kembali, Cak, IWB akan update yang paling hot tentang MotoGP. Jadi pokoknya, Cak, update IWB selalu yang paling fresh buat sama semuanya. Jadi teman-teman semuanya, sampai yang tahu sendiri, kita sudah bahas beberapa kali kemarin tentang bagaimana pengereman di Aprilia. Tapi tentu saja, Cak, kita akan bongkar hari ini. Dan dari semuanya, Kang Mas, tentu saja ada sesuatu yang menarik, Cak. Sesuatu yang datang dari Ducati. Jadi selama ini kan banyak yang penasaran, sebenarnya kenapa sih Ducati kok bisa-bisanya Ducati bela-belain Marc Marquez, yang bela-belain pembalap yang dianggap tua, Kang Mas. Sampai Pramac Ducati pun, ya kita sebut sampai Ducati nih, Cak, karena Pramac kan identik dengan Ducati, meninggalkan Ducati. Bagaimanapun Martin adalah pembalap muda dan kita berharap Ducati akan memilih Martin, itu intinya. Tapi ternyata ada alasan tersendiri yang dibeberkan bos Ducati, kenapa mereka menendang Martin dan memilih Marquez. Ini menarik, Cak, untuk kita bahas. Sampean pasti tahu bagaimana rumor atau juga beberapa pro kontra di mana Ducati sampai akhirnya mereka memilih Marquez. Walaupun publik Italia pun betul-betul sangat fokus ke sana, bahkan posisi dari Ducati terjepit, Cak. Di sisi lain mereka butuh Marquez, di sisi lain tapi secara publikasi untuk umum, khususnya para fans Italia, itu tidak didukung. Bahkan mereka ditinggalkan oleh circle-nya yang sangat kuat seperti Pramac yang akhirnya meninggalkan Ducati, kemudian hengkang ke Yamaha. Bahkan juga kita tahu Enea Bastian ini juga sudah pergi pastinya dari Ducati, tidak mau ke Ducati, dan Martin juga demikian. Lalu juga pastinya Bezzecchi juga akan meninggalkan Ducati. Namun, Cak, ternyata ya ada alasan khusus dari Ducati yang akhirnya terang-terangan membeberkan, memutuskan untuk memilih Marquez. Itu ada alasan khusus. Sama tahu sendiri bagaimana tindak tanduk ya. Jadi Ducati memang menggarisbawahi attitude yang menjadi fokus mereka. Jadi tindak tanduk yang ditunjukkan antara Marquez dan Martin itu berbeda. Martin lebih mungkin anak muda, Cak, mungkin lebih meledak ya bahasanya, Cak. Tapi Marquez itu kalau dari kacamata Ducati, ya dikatakan attitude-nya baik. Ini menarik sekali. Makanya, Cak, IWB sudah siapkan bersama semuanya pernyataan dari bos Ducati, Tardozzi, yang memberikan konfirmasi. Ada alasan khusus kenapa Ducati akhirnya memilih Marc Marquez ketimbang Jorge Martin. Jadi ada alasan kuat di sana, bukan asal mereka melihat dari performanya. Karena kalau kita ngomong performa, tidak ada yang meragukan Martin, Cak. Bawater, Kang Mas. Martin itu kenceng bener ya. Kalau kita katakan hanya Martin yang mampu jabani kecepatan Pecco. Tapi ternyata justru di sana bukanlah Martin dipilih, tapi Marc Marquez. Tapi ternyata Ducati tidak hanya melihat dari sisi brandingnya. Branding oke lah ya, siapa yang ragu dengan Marquez. Tapi ternyata ada sesuatu titik di mana Ducati merasa lebih nyaman dengan Marquez. Ini menarik sekali, makanya Cak, IWB sudah siapkan terjemahan dari pernyataan Tardozzi yang menyoroti kenapa tim mereka akhirnya memilih Marquez bukan Martin. Berikut kata Tardozzi yang juga memberikan pujian kepada Pecco Bagnaia. Jadi Pecco dipandang sebagai pembalap yang luar biasa dan di sana juga disinggung mengenai Marquez yang akhirnya dipilih oleh Ducati. Berikut kata Tardozzi yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kami sangat bangga dengan hasil yang diraih tim dan pembalap kami. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia benar-benar tampil luar biasa. Tetapi kami memiliki Ducati kedua dan ketiga seperti Marc Marquez dan Bastianini. Sebagai sebuah perusahaan, kami sekali lagi sangat bangga dengan hasil kerja para insinyur dan tim kami. Aku tidak ingin menyebutnya sebagai ketidakberuntungan dan membuat kesalahan, terutama Barcelona, dan Pecco tahu betul bagaimanapun dia adalah seorang juara yang memiliki mental luar biasa sehingga tidak menangis tetapi menang keesokan harinya. Karena itu aku pikir Pecco adalah orang yang paling keras terhadap dirinya sendiri setelah melakukan kesalahan. Ia memberikan beberapa opini kepada para teknisi untuk membuatnya lebih baik. Kami belajar banyak dari kesalahan-kesalahan itu dan pada akhirnya dia masih terus berkembang. Pecco 2 kali menjadi juara dunia, namun ia masih terus memperbaiki diri untuk meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan konsentrasi. Sedang Marquez, dia juga berbeda. Marc masuk ke internal Ducati dengan attitude yang baik. Dia tidak pernah meminta kami untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Dia tidak pernah meminta diistimewakan walaupun dia adalah juara dunia 7 kali, kecuali Gigi D'Alina yang memberikannya.
Dia menunjukkan sikap yang sempurna kepada kami, dan itulah mengapa dia menjadi pembalap di tim pabrikan pada tahun 2025. Yes, itu kata Tardozzi, Cak. Jadi yang disebut adalah attitude, Cak. Perilaku, Kang Mas. Nah, ini yang kita memang juga harus merenung ya. Maksudnya attitude itu perilaku, kenapa nih? Kok Martin bisa gagal di attitude ya dibandingkan dengan Marquez? Nah, kalau kita analisa, Cak, memang Tardozzi tidak serta-merta belak-belakan ya membeberkan perilaku Martin seperti apa atau perilaku dari Marquez seperti apa. Karena dia memberikan pernyataan diplomatis, pernyataan yang ya kita katakan pernyataan yang agak diplomatis dan juga di kulitnya aja, Cak. Di permukaannya aja, tidak ke dalam banget. Namun, Kang Mas, kalau kita gali, kalau kita komparasi, suka nggak suka, kita harus membandingkan ya bagaimana kontrol emosi yang pernah kita bahas kemarin ya. Bagaimana Martin yang marah besar sampai menendang dinding dari paddock. Ya memang ada beberapa komen-komen sampai yang mengatakan itu maklum CWB, namanya juga kesal. Kang Mas, kalau pembalap MotoGP sampai main fisik ya, kita katakan main fisik sampai meluapkan kekesalan dengan sebuah ekspresi yang tidak terkontrol, tentu itu juga nggak baik. Makanya mungkin ya di masa lalu Ducati sudah menganalisa itu, melihat bagaimana karakter dari Martin, bagaimana perilaku Martin, dan itu dibandingkan oleh mereka dengan Marquez yang memang tenang ya. Kalau ada crash dia nggak pernah nyalain motornya. Marquez selalu mengatakan secara diplomatis bahwa itu kesalahannya. Dan Marquez selalu berusaha bagaimana ketika crash, motor dipegangin, dia berusaha untuk kembali lagi ke motor walaupun tidak menang. Jadi ini perilaku yang memang menyenangkan pabrikan. Sebab di sana ada ratusan sponsor yang tentu saja harus dijaga. Image-nya dijaga, secara exposure-nya itu yang dilakukan oleh Marquez. Dan ternyata sepertinya Martin masih kalah soal itu. Jadi semuanya masih analisa. Tapi kalau Samen boleh urun rembuk, coba Samen komen. Kira-kira kok bisa kalah perilaku atau attitude yang ditekankan oleh Ducati itu apa? Samen komen di bawah ini, Cak. Jadi itu ya alasannya kenapa Ducati menendang Martin dan akhirnya memilih Marquez. Basicnya adalah attitude, dan Marquez nggak meminta lebih, Marquez nggak meminta diistimewakan, dia biasa saja, dan itu ternyata membuat Ducati senang. Itu cara yang pertama. Nah, yang kedua, Kang Mas. Nah, ini yang paling penting soalnya kita sudah bahas kemarin mengenai scooter brake yang makin canggih, Kang Mas. Kita sudah bahas kemarin MotoGP seperti apa, dan ternyata ada salah paham yang ya kita atau IWB baca komen-komennya, ada beberapa komentar yang rada bingung ya. Makanya IWB ingin tekankan di sini supaya sampean nggak bingung, supaya sampean nggak tumbang tindih, jadi nggak ambigu. Jadi teman-teman semuanya, yang IWB bahas kemarin itu adalah scooter brake, bukan thumb brake. Nah, kalau pengereman di kiri itu semuanya memang di kiri posisinya. Thumb brake juga di kiri posisinya. Scooter brake juga di kiri posisinya, tapi sistem atau mekanisme yang berbeda. Saya tahu sendiri, thumb brake sudah digunakan cukup lama di tahun 90-an dengan Mike Doohan pada saat dia cedera di kakinya. Namun setelah itu hilang, gone with the wind ya. Tapi ya, saya tahu sendiri banyak pembalap nggak suka dengan model thumb brake ini. Sudah dijabarkan kemarin bahwa thumb brake tidak menyenangkan bagi mereka sebab posisi dari jempol itu akan bergerak. Jadi itu membuat tangan kurang stabil. Jadi pada saat handling atau mengendalikan motor kurang stabil. Dan ya, akhirnya diperkenalkanlah yang namanya scooter brake. Nah, untuk scooter brake ini juga beda, Cak. Pengereman matic, bahasanya, Cak, itu beda. Jadi nggak sama dengan yang WB bahas sebelumnya, di mana di masa lalu ada 2 tuas. Sementara yang sekarang adalah 1 tuas. WB akan share ke sampean semuanya 1 poin mengenai thumb brake dulu, supaya sampean nggak tumbang tindih. Kebetulan WB kemarin ketemu dengan John McGuinness di Isle of Man TT. WB sudah interview dengan teknisinya. Dan di sana kita temukan thumb brake juga digunakan oleh John McGuinness. Dan seperti inilah sistem rem jempol. Ini bukan scooter brake, tapi jempol atau thumb brake. Sama intip saja video cuplikan WB di sini, Cak. I saw that the brake thumb brakes like MotoGP bike, I think. Is it based on request from the rider or from the team? Rider preference. Some have here still. Yeah, got Some it. have thumb, and some have like that. Okay. Clutch goes up. Okay. And you can pull like that. So 2. Okay. You have a clutch and a brake. Same. Sometimes some riders do that. Some riders do that. So this thumb riders to make easy for the rider for when cornering or Yeah, so it's mainly for wheeling. So the wheeling, press the brake, down. so to make respond quick, yeah, with that one, yeah. Yeah, so if
foot is a little bit more difficult, especially When if you come in exit a turn and the feet is difficult to get. You can just your thumb is always Okay, there. I got it. Okay, per stock ya. This is the stop. We are not allowed to use. We can't buy master cylinder. So this is the master cylinder, which is normally down there. Yes. So we make a bracket to You change. to turn it into The a. position. Masih sering di sini, Cak. Oke, oke. Oh, See, this oke, one oke. is a special. Oh, okay. So that one more special ya. Ah, oke, oke, oke. So Nissin brake. Nissan brake. We have to. This is standard. This is bike. standard bike. Standard one is a Brembo. Brembo, yeah. And this is Nissan. This is so these factory Nissin calipers, master cylinder. No, Much more powerful. I thought Brembo. Some everybody love Brembo, but Brembo. So this is factory Nissin, factory Brembo. Nah, piye Mas? Wis gamblang ya. Nah, itu tentang thumb brake atau pengereman jempol. Bahasanya adalah thumb brake. Jadi ada tuas di kiri yang kecil, bentuknya kecil, di separuh modelnya, bukan model tuas di depan. Dan itu sudah digunakan cukup lama. Di tahun 90-an juga sudah digunakan oleh McLaren. Dan itu juga digunakan oleh para pembalap, khususnya di Alumni TT, World Superbike, dan MotoGP pun juga. MotoGP nggak banyak yang suka, Cak. Karena kata stoner ya. Jadi kata atau konfirmasi Casey Stoner, thumb brake ini tidak menyenangkan gara-gara posisi dari tangan itu tidak stabil. Itu kata Casey. Nah, sekarang Cak, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, apa maksud yang disebut sebagai scooter brake? Dan scooter brake itu ada dua tipe. Yang pertama adalah yang jadul itu ada dua tuas, sementara yang baru itu ada satu tuas yang digunakan oleh Maverick Viñales. Nah, memberikan gambaran kesamaan semuanya, nggak usah berlama-lama, sama intip saja langsung video presentasi WB berikut ini, Cak. Inilah gambaran buat sampean semuanya, teman-teman yang mungkin kemarin banyak yang meminta IWB untuk nge-share bagaimana sih detik-detik Maverick Viñales ngerem menggunakan tuas bagian kiri, Cak. Jadi tuas kopling yang sebenarnya selama ini kita tahu sebagai kopling ya, di bagian area sini, tapi ternyata Maverick menggunakan tuas ini, ya ditarik tuas ini pada saat braking. Dan kita lihat bagaimana posisi tangannya, walaupun seringkali juga kita lihat ternyata posisi tangannya nggak selalu menggunakan tangan tiga, ya, jadi jari tiga. Namun seringkali justru Viñales menggunakan jari satu aja, Cak. Jadi jari telunjuknya. Dan itu memang sesuatu hal yang nggak mengejutkan, Kang Mas. Karena porsi untuk braking belakang itu hanya 20% hingga 30%. Makanya teman-teman, jika kita melihat braking, pasti yang bagian belakang kalau secara normal porsinya adalah ya 20 hingga 30%. Nah, sementara itu jika kita perhatikan di sini, sepertinya ya Maverick Viñales menggunakan 3 jarinya, artinya ada hard braking atau pengereman sangat keras, sehingga ini membuat kita lihat di sini Cak, yang membuat sosok dari gambar yang di-share oleh Michelin, ya ini dari Michelin, kita menemukan bahwa ternyata pengereman keras ini juga dilakukan oleh Viñales menggunakan tangan semuanya ya, kiri kanan tuasnya dibetot berbarengan, sehingga kita menyebutnya sebagai scooter brake. Nah, teman-teman, kita lihat sebenarnya seperti apa lainnya. Nah, ini dia Kang Mas ya yang lainnya. Bagaimana Maverick Viñales pada kondisi rebah, benar-benar rebah, dan tangan yang di sini tetap nyantol di bagian tuasnya. Jadi sekali lagi, teman-teman harus tahu bahwa MotoGP tidak pernah menggunakan kopling pada saat jalan. Sekali lagi, IWB tekankan ya, bahwa pembalap MotoGP tidak pernah menggunakan kopling pada saat jalan. Jadi kopling hanya digunakan pada saat starting grid saja, ya, jadi pada awal start, dan kemudian pada saat masuk pit ataupun hanya keras, itu aja. Makanya kalau kita lihat gambar ini mempertegas bahwa sekali lagi Maverick Viñales menggunakan rem dua-duanya, depan dan belakang berbarengan. Dan inilah yang bisa kita lihat dari gambar bagaimana tuas kopling yang sudah berfungsi menjadi tuas rem digunakan oleh Viñales pada saat braking, jadi kiri kanan. Tapi beda dengan gambar tadi, untuk yang gambar ini sepertinya cukup kecil ya ngeremnya, karena kita perhatikan hanya menggunakan jari telunjuknya untuk mengerem, sedikit banget, jadi pelan banget. Nah, banyak juga yang komen ke IWB, Cak IWB, tapi kan kalau pengereman itu hanya pada saat masuk tikungan. Nah, teman-teman jangan salah, betul sekali masuk tikungan, tapi ada beberapa karakter sirkuit yang menuntut pada saat terbang pun menggunakan rem walaupun nggak banyak. Jadi seperti kita lihat ya, sama tahu sendiri bagian Mandalika. Mandalika itu sebelum last corner kita harus rebah, dan pada saat rebah itu kita harus braking. Nah, inilah momen dimana kita bisa simpulkan bahwa sekali lagi rebah pun juga tetap ngerem Cak, walaupun tentu saja nggak banyak porsinya karena akan berbahaya sebab bisa akan low side ya kalau kita terlalu atau membalap
terlalu ngerem dengan kuat ya. Tapi pengereman kuat atau hard braking selalu dilakukan oleh mereka pada saat entry corner saja. Tapi di tikungan pun bukan berarti mereka nggak ngerem. Tapi ada beberapa layout yang memaksa mereka ngerem tapi tipis-tipis saja. Dan ini yang kita lihat untuk foto lainnya bagaimana Maverick Viñales menggunakan tuas rem bagian kirinya yang notabene sebagai ya kita kenal sebagai kopling ya, tuas kopling. Teman-teman yang mungkin bisa motorsport pasti paham. Tapi kalau hanya menggunakan Matic mungkin sama nggak paham. Jadi WP tekankan di sini yang menggunakan motorsport yang biasa tahu bagaimana nunggang Ninja, CBR 250RR pasti tahu ya bahwa kopling ini bagian kiri. Tapi ternyata sudah berubah fungsi pada saat menggunakan scooter brake ya dengan model seperti ini dan ternyata braking itu berubah. Sekali lagi, apakah ini kopling? Tidak, Cak. Pada saat running MotoGP bike itu nggak perlu dikopling maupun sampai memasukin gigi, ngurangin gigi. Sama sekali tidak perlu kopling-koplingan. Itu ya kira-kira. Nah, ada lagi gambar lainnya, Cak. Biar jelas, ini dia gambar lainnya ya dengan posisi yang agak beda. Tapi kita lihat bagaimana gaya dari Viñales yang selalu nyantol di bagian kiri tangannya ini. Nah, teman-teman banyak yang bertanya dan juga banyak yang komentar, Cak WP bukannya scooter brake sudah cukup lama dites oleh para pembalap. Nah, betul teman-teman semuanya, IWB sudah share tadi ya. Tapi ini adalah sesuatu yang lebih berbeda. Nah, yang IWB maksud ya, sorry, mungkin teman-teman yang mungkin belum terlalu paham dengan penjabaran IWB kemarin, bisa saja memang agak bingung, makanya IWB ingin tekankan di sini, yang IWB maksud berbeda. Nah, ini dia, Cak, mungkin ya, sebagai gambaran buat sampean semuanya. Nah, teman-teman yang sampean maksud mungkin ini. Jadi, ini adalah ada tuas rem, ada dua, jadi tuas rem dan juga tuas kopling. Ini yang sampean maksud ya. Jadi, ini yang kita maksud di masa lalu, bahwa pembalap menggunakan dua tuas sekaligus dan ini juga pernah dites oleh Fabio Quartararo, Cak. Beberapa pembalap sudah pernah ngetes bentuk tuas ini. Ini terlepas dari thumb brake yang sudah IWB jabarkan tadi, tapi inilah yang disebut sebagai scooter brake di masa lalu, di mana tuasnya ada dua, Cak. Jadi satunya adalah tuas rem, satunya adalah tuas kopling. Dan koplingnya ini biasanya posisinya ada di bagian sini, Cak. Nah, ini memang kalau kita perhatikan antara ini dan ini agak ambigu, tapi biasanya kalau untuk kopling itu di bagian area luarnya saja. Tapi sekali lagi memang sejauh ini kita belum bisa konfirmasi. Namun jika kita perhatikan di sini memang betul posisi dari analogi kita ya, sewajarnya memang posisi rem pasti lebih dekat dibandingkan dengan kopling yang hanya dipakai dalam satu balapan hanya sekali dua kali saja. Tapi untuk rem kan berkali-kali, bisa ratusan kali nih, makanya posisinya agak dekat dari gripnya. Dan inilah konstruksi yang kita sebut sebagai scooter brake tapi dual tuas. Itu sudah masa lalu, Cak. Nah, untuk yang Maverick Viñales yang pernah IWB jabarkan kemarin itu bukan seperti ini maksudnya. Jadi Maverick menggunakan satu tuas untuk mengerem dan juga mengkopling. Jadi on off lah bahasanya, Cak, enaknya. Itulah yang IWB jabarkan kemarin dan inilah gambar yang bisa IWB share seperti apa sih sosok dari tuas rem dan konstruksi dari RSGP Maverick Viñales yang memang menggemparkan kemarin. Dan kita lihat seperti ini, Cak, sebagai gambaran. Ini dia, Cak. Nah, ini Kang Mas. Jadi teman-teman, ini adalah gambaran buat semuanya ya, bagaimana bentuk tuas rem dan juga bentuk tuas kopling yang menjadi satu milik Maverick Viñales. Nah, inilah yang kita soroti kemarin. Inilah yang membuat kita juga akhirnya mengangkat ya desain ini, mengangkat tema dan topik ini ke permukaan karena memang semuanya betul-betul terkesima dengan majunya teknologi. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan ini adalah jalur dari pipa atau jalur dari konstruksi hidrolis atau valve, terserah sampai nyebutnya. Tapi konfirmasi kita dapatkan, ini ada valve khusus ya, yang disetting atau diracik oleh Brembo, di mana valve ini seperti metode keran air, Cak. Jadi sampai tahu ya, keran air untuk shower maksudnya ya, kalau sampai putar ke kiri atau sampai putar ke kanan maka akan berbeda. Mungkin bisa aja shower yang atas yang keluar airnya, sementara keran bawahnya enggak. Nah, ini adalah metode atau konstruksi yang mirip banget yang diracik oleh Brembo untuk model tuas scooter brake ini. Jadi teman-teman, dengan satu tuas ini maka beda dengan tadi yang menggunakan dua tuas yang terlalu ribet dan ternyata pembalap juga nggak mau, rata-rata menolak. Maka tuas yang terbaru dari Maverick Viñales ini adalah menggunakan single tuas tapi ada tombol on off di bagian area bawah sini, Cak. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi informasi kita dapatkan tombol on off ini seperti mirip sekali ya, sekali lagi mirip sekali dengan model-model analogi kita adalah shower. Jadi shower mandi ya, Cak ya. Jadi ketika dipencet maka tuas ini akan berubah langsung, ada valve khusus yang akan membuat kinerja tuas ini berubah menjadi kopling. Itu yang pertama ya.
Jadi kopling ini digunakan hanya pada saat start sekali lagi dan hanya pada saat masuk pit ataupun crash. Jadi untuk menetralkan lah Cak bahasanya Cak, maka ditarik koplingnya. Tapi tuas ini akan berubah fungsinya secara otomatis instan jika Maverick mencet tombol yang sudah disediakan dan secara instan maka tuas ini akan berubah menjadi rem. Itulah kira-kira ya. Jadi ada valve khusus yang di area sini nih Cak yang akan mengatur sirkulasi dari oli valve ya. Jadi ada metode khusus konstruksi secara hidrolis yang mengatur kinerja tuas ini menjadi kopling sekaligus juga menjadi rem. Nah, kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi gambar bersama semuanya konstruksi yang dijepret oleh salah satu jurnalis MotoGP yang sangat gamblang ini. Jadi supaya sampai jelas maksud IWB kemarin. Dan sekali lagi ini bukan ilusi Kang Mas ya. Jadi kemarin kan ada yang komen, bokis banget, bluffing doang, bacot doang, katanya begitu ya. Jadi ini adalah ilusi IWB. Nah jadi kemarin yang komen monggo sampean lihat ya. Sampai juga jangan berilusi ya Kang Mas ya. Jadi makanya kita harus betul-betul melihat secara gamblang sesuatu diterima. Ketika mungkin gak jelas sampai bisa mencari referensi lainnya biar tidak justru memalukan Kang Mas. Soalnya kita memberikan edukasi yang jelas, ada fakta, dan tentu saja kita nggak main-main membuat atau meracik sebuah video, tapi kadang-kadang komennya Kang Mas. Waduh Kang Mas komennya. Gitu ya Kang Mas ya. Jadi ini yang sebelumnya seperti ini ada dua tuas ya. Ini adalah scooter brake yang sudah kita kenal udah lama lah ini Cak. Dan yang ini adalah yang terbaru yang 2024 yang digunakan oleh Viñales. Jadi secara looks-nya beda banget dan sudah semakin simple. Dan unfortunately saat ini Brembo hanya meracik Maverick Viñales gara-gara ya sebelumnya ada pengetesan tapi para pembalap lainnya kurang tertarik Cak. Sementara Viñales menyukainya dan itulah kenapa untuk kemampuan Viñales dibelokkan kanan pada kondisi normal dia memang kencang banget. Gara-gara dia tidak direpotkan untuk mengerem di bagian kaki. Nah kira-kira demikian Kang Mas ya. Piye wes padang jinglang ya Cak ya. Nah piye Mas wes jelas ya. Jadi sampean kalau penasaran sudah jelas. Nggak penasaran lagi itu maksud IWB. Jadi itu adalah teknologi yang diperkenalkan oleh Brembo sudah di awal tahun kemarin, namun ternyata banyak pembalap yang tidak menyukai teknologi tersebut, sistem tersebut, karena mereka merasa kurang natural. Akan tetapi ternyata disukai oleh Maverick Viñales. Jadi teman-teman itu gambaran bersama semuanya tentang MotoGP hari ini ya. Jadi MotoGP sebelum kita race Silverstone, beberapa informasi yang update buat semuanya, termasuk juga konfirmasi bos Ducati kenapa pilih Marquez bukan Jorge Martin. Sekali lagi bukan gara-gara hanya performa. Karena kalau performa kita tahu sendiri bagaimana Martin. Akan tetapi ternyata company menyukai attitude yang ditujukan oleh Marquez yang rendah hati. Marquez nggak banyak minta macam-macam. Kemudian dia juga sangat dewasa pastinya dengan umur yang 31 tahun. Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk merekrut Marquez disukai juara dunia Cak. Jadi kurang gimana. Karena secara apapun itu brand butuh exposure yang positif. Itu Cak ya. Dan sama tahu sendiri ya bagaimana Martin pada saat dia senang, dia marah itu rata-rata memang agak frontal aja. Pada saat menang aja sama tahu sendiri ya, pernah mukul visor dari GP24 sampai pecah. Jadi ya itu kayaknya kurang proper ya. Harusnya kan namanya motor itu diperlakukan dengan sangat baik. Contoh saja Valentino Rossi Cak. Bagaimana Rossi memperlakukan motor itu seperti istri kan Mas. Seperti pasangan. Menang, dielus-elus, diciumin ya, kayak komunikasi, bahkan konfirmasi kita dapatkan dari Rossi. Kenapa sih Valentino pada saat start dia selalu diem ya di samping motor ya. Kemudian juga itu ada foto seperti ini ya, bagaimana dia konsentrasi. Jadi informasi kita dapatkan dari Rossi sendiri bahwa dia ingin konsentrasi dan konsentrasinya memang dari awal, dari muda sampai tua pun begitu. Tapi ada juga informasi bahwa Rossi mencoba berkomunikasi dengan motornya. Jadi ibaratnya ya ada yang namanya apa ya Cak ya, koneksi lah bahasanya Cak. Jadi bukan terus melakukan seperti itu. Menang dipukul sampai pecah visornya, kalah dimaki-maki. Itu kira-kira demikian ya. Jadi itu alasan Ducati. Semua pertanyaan sampean terjawab dari Tardozzi. Jadi kita tunggu saja seperti apa, apakah pilihan Ducati nanti tepat atau enggak, ya biarlah waktu yang berbicara. Oke Kang Mas, itu update beneran dari MotoGP, semua mencerahkan semuanya. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.